Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi kloropita. Kloropita ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu klorophyceae dan charophyceae. Untuk klorophyceae yang lebih dikenal dengan alga hijau atau alga hijau kekuningan, atau lebih dikenal juga dengan green algae. Klorophyceae merupakan salah satu kelompok alga yang terbesar dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Kelimpahannya besar serta distribusi yang luas. Alga hijau ditemui hidup di perairan dengan berbagai kondisi, mulai dari perairan tawar sampai perairan laut. Kandungan pigmen dari klorophyceae ini yaitu klorofil A, B, alfa, beta, dan theta karotin, serta xanthofil. Bentuk hidupnya bervariasi, mulai dari bentuk yang uniseluler, berkoloni, berfilamen, berbentuk lembaran, ataupun ada yang berupa tabung. Reproduksi pada alga hijau atau klorophyceae ini berlangsung secara aseksual dan seksual, yaitu dengan pembelaan sel, pembentukan spora, dan pembentukan gamet. Klasifikasi dari alga hijau terdiri dari dua kelas, yaitu klorophyceae dan charophyceae, berdasarkan atas cara hidup dan sistem reproduksinya. Klorophyceae terdiri dari 12 ordo, charophyceae terdiri dari 1 ordo. Termasuk pertama itu ordo dari klorophyceae, yaitu Volvocales. Ini bentuk hidupnya selnya tunggal, bersifat motil atau berkoloni, memiliki flagel 2, 4, atau 6. Struktur dinding sel berselulosa, kloroplasnya seperti cawan, bintang, atau benang, dan memiliki pirenoid. Pigmennya ada klorofil A, B, alfa, beta, theta karotin, dan xanthofil. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan mitosis dan pembelaan sel. Reproduksi secara seksual yaitu dengan isogami, anisogami, atau oogami. Distribusinya itu dari air tawar, payau, dan laut, serta di tempat yang lembab. Volvocales ini terdiri dua famili, yaitu Volvocaceae dan Chlamydomonidaceae. Untuk Volvocaceae contohnya Volvox, Pandorina, dan untuk Chlamydomonidaceae contohnya Chlamydomonas. Berikut beberapa contoh gambar dari kelompok Volvocales. Itu yang pertama, itu ada Volvox. Pada Volvox ini dia memiliki anak koloni yang lebih dikenal dengan Cronobia. Ini ukuran selnya lebih dari 1 mm, memiliki diameter lebih dari 1 diameter. Hidup pada perairan kaya dengan nitrogen. Yang kedua itu Pandorina. Ini koloninya berbentuk lonjong, diselimuti oleh gelatin yang berisi 2/4 sampai 2/5 sel. Hidup pada perairan tergenang yang kaya akan nitrogen. Lanjut ada Chlamydomonas. Ini hidupnya uniseluler dan memiliki sepasang flagella serta memiliki vakuola berdenyut. Hidup pada perairan tergenang yang kaya akan zat hara. Ordo kedua itu Tetrasporales. Itu bentuk hidupnya memiliki matrik hidrofilik, koloidal koloni, dan hidup sebagai epifitik. Selnya dibungkus oleh gelatin berbentuk oval atau lonjong dan memiliki pseudoparenkim. Klorofilnya ada klorofil A, B, alfa, beta, dan theta karotin, serta xanthofil. Reproduksi secara aseksual dan itu dengan pemecahan koloni. Hidup pada ranting atau pohon yang terbenam dalam perairan dan memiliki fase palmeloid. Tetrasporales hanya memiliki satu famili, yaitu Tetrasporaceae, contohnya Tetraspora. Berikut contoh gambar dari Tetraspora yang hidupnya berkoloni, bersifat epifitik pada kulit pohon yang di tempat yang lembab atau yang basah.
Bentuk ketiga yaitu Ulotrichales. Bentuk hidupnya berfilamen sederhana, dengan kata lain tidak bercabang. Selnya uninukleat atau multinukleat dan memiliki whole phase. Kloroplas seperti pita yang berkelompok di pinggir sel. Klorofilnya A, B, alfa, beta, teta karotin, serta santofil. Reproduksi secara aseksual, yaitu dengan fragmentasi talus. Reproduksi secara seksual, yaitu dengan isogami, anisogami, atau oogami. Hidup sebagai epiletik atau planktonik di perairan tawar, laut, dan payau. Klasifikasinya dia ada 4 famili. Famili pertama Ulotricaceae, contohnya Ulotric. Famili kedua Microsporaceae, contohnya Microspora. Famili ketiga yaitu Cylindrocapsaceae, contohnya Cylindrocapsa. Yang famili keempat Spiropleaceae, contohnya Spiroplea. Ikut beberapa contoh dari Ulotrichales. Yang pertama itu Ulotric, hidup menempel pada substrat dalam perairan yang relatif bersih, yang berbentuk seperti benang panjang, yang pertemuan selnya seperti huruf A. Kedua itu Microsporaceae, hidup planktonik atau epiletik di dalam perairan yang relatif bersih. Kloroplasnya berupa bola-bola kecil di dalam sel. Lanjut ada Cylindrocapsaceae, hidup sebagai planktonik atau epiletik di dalam perairan yang relatif bersih. Dan kloroplasnya umumnya memenuhi seluruh sel. Bentuk keempat yaitu Ulpales. Ulpales merupakan kelompok dari alga hijau yang makro atau berukuran besar. Filamennya berupa membran atau lembaran dan menempel pada karang dan talusnya tegak, selnya bersifat uninukleat, terdiri dari klorofil A, B, alfa, beta, teta karotin, dan santofil. Reproduksi aseksualnya dengan zoospora, seksualnya dengan bentuk isogami, anisogami, dan oogami. Daur hidupnya ada yang haplobiontik dan diplobiontik. Distribusinya di laut. Klasifikasinya, familinya ada 2, itu Ulfaceae dan Schizomeridaceae. Contohnya ulfa, berikut contoh gambar dari ulfa. Itu dia hidup di laut dangkal, menempel dengan kuat pada substrat dengan menggunakan whole phase. Ukuran panjang atau tinggi dapat mencapai 150 cm, berwarna hijau pucat sampai hijau terang. Metode ke-6 itu Cladoporales. Ini bentuk hidupnya filamennya bercabang dan menempel pada substrat di dalam badan perairan, baik tawar maupun laut. Selnya silindris, bersifat multinukleat. Pigmennya ada klorofil A, B, alfa, beta, teta karotin, dan santofil. Reproduksi aseksual dengan zoospora dan seksual dengan isogami dan anisogami. Hidup pada perairan tawar, terutama pada kesadahan yang tinggi. Familinya 1 yaitu Cladoporaceae, genusnya Cladopora. Berikut contoh gambar dari Cladopora yang hidup menempel pada batu-batuan dalam perairan, terutama pada perairan yang banyak mengandung kapur. Bentuk ke-7 Oedogoniales. Filamennya tidak bercabang, mengapung atau menempel pada berbagai substrat. Selnya silindris, bersifat uninukleat. Ciri dari Oedogoniales ini dia memiliki cincin atau anulus. Dan pada pertemuan antar sel kloroplasnya tersusun seperti jala. Pigmentasi ada klorofil A, B, alfa, beta, teta karotin, dan santofil. Reproduksinya secara vegetatif atau aseksual, yaitu dengan fragmentasi, seksual yaitu dengan penyatuan enteridium dan oogonium. Sifat reproduksinya ada monoecious atau ginandulosporus dan dioecious atau idiandosporus. Hidup pada perairan tawar,
dia hanya satu famili, yaitu Odogoniaceae, contohnya Odogonium. Ini contoh dari gambar dari Odogonium. Yang A itu merupakan Oogonium, B itu cincin, dan C itu filamen biasanya. Untuk ke-8, Zycnematales. Kelompok ini bersifat plankton di perairan tawar, ada yang bersifat soliter atau berfilamen sederhana. Kloroplasnya berbentuk spiral, bintang, atau tersusun sepanjang pinggir sel. Dinding sel terdiri dari dua lapis, sebelah luar selulosa, sebelah dalam itu pektin. Pada golongan desmid atau Desmidiaceae, sel terdiri dari dua semisel. Pigmentasinya sama, yaitu klorofil A, B, alfa, beta karotin, dan xanthophyll. Reproduksi yaitu dengan penyatuan dua gamet dari dua filamen yang disebut dengan konjugasi, yang dibentuk oleh kedua filamen tersebut. Makanya kelompok Zycnematales ada beberapa hal yang dia masukkan ke dalam Odoconjugatales atau konjugasi. Ini tersebar di perairan tawar. Desmidnya lebih, kalau kelompok desmid lebih menyukai perairan yang bersifat asam. Dia terdiri dari 3 famili. Yang pertama Zycnemataceae, contohnya Zycnema dan Spirogyra. Famili kedua Mesotaeniaceae atau lebih dikenal dengan Sarcoderem desmid, contohnya Mesotaenia atau Spirotaenia. Famili ketiga itu Desmidiaceae, Placoderem desmid, contohnya Clostridium, Micrasterias, dan Staurastrum. Berikut beberapa gambar dari kelompok Zycnematales. Gambar pertama itu merupakan kelompok dari desmid atau Desmidiaceae yang memiliki dua semisel dan ada isthmus dan sinusnya. Yang kedua itu Holotric, kloroplasnya tersusun bagaikan dua bintang, hidup planktonik di perairan yang bersih. Lanjut ada Spirogyra, kloroplasnya tersusun seperti spiral, hidup planktonik atau menempel pada substrat. Lanjut ada Clostridium, kloroplasnya menusel, memiliki isthmus yang jelas. Pada kedua ujung sel terdapat tasolit atau batu penyeimbang berwarna merah bata. Lanjut ada Micrasterias, kloroplasnya menusel, selnya bundar dengan banyak lekukan, dan memiliki isthmus dan sinus yang jelas. Lanjut ada Staurastrum, ini bentuk selnya sangat unik dengan berbagai variasi. Untuk 9 yaitu Chlorococales. Kelompok ini hidup sebagai plankton di perairan tawar dan bersifat soliter dan berbentuk koloni sederhana. Suku selnya uninukleat atau multinukleat. Pigmentasinya ada klorofil A dan B, alfa, beta karotin, dan xanthophyll. Reproduksinya dengan vegetatif yaitu pembentukan zoospora dan aplanospora. Kalau secara seksual itu dengan isogami dan anisogami. Hidup pada perairan tawar, dia ada 3 famili yaitu Chlorococcaceae, contohnya Chlorococcum. Famili kedua Hydrodictyaceae atau contohnya Hydrodiction dan Pediastrum. Famili keempat yaitu ada Schenidesmaceae, contohnya Schenidesmus. Contoh gambar dari kelompok Chlorococcales. Yang pertama itu Pediastrum. Itu koloninya berongga, terdiri dari banyak sel yang bersifat planktonik pada perairan yang relatif bersih. Setelah itu ada Hydrodiction, ini juga koloninya berongga, tapi membentuk segi enam, hidup sebagai planktonik pada perairan yang relatif bersih. Lanjut ada Schenidesmus, koloni terdiri dari 2-16 sel, dan ujung selnya memiliki spina, hidup sebagai planktonik pada perairan yang tercemar bahan organik. Untuk ke-10 yaitu Siphonales, berbentuk talus yang melekat erat pada substrat dengan menggunakan hopes.
percabangan tegak atau rebah. Struktur selnya itu bersifat multinukleat. Dinding sel tebal membentuk filamen berupa percabangan yang dapat tumbuh dengan sempurna. Pigmentasi sama, klorofil A, B, alfa, beta karotin, dan xantofil. Reproduksinya secara seksual memiliki pergiliran generasi sporofit dan gametofit. Kelompok ini hidupnya di air laut. Dia memiliki dua famili, yaitu Caulerpaceae, contohnya Caulerpa, famili kedua Codiaceae, contohnya Codium. Berikut contoh dari kelompok Siphonalis. Yang pertama itu Caulerpa, memiliki stolon yang kuat, percabangan yang tegak, dan potensi ekonominya belum diketahui. Juga ada contoh dari Codium, itu percabangan dikotom, talusnya silindris dan licin, serta lunak berwarna hijau tua. Ordo ke-11 yaitu Siphonocladales. Ini bentuk talusnya yang melekat erat pada substrat dengan menggunakan rizoid. Percabangannya tegak atau rebah, mengandung keragen atau agar. Klorofilnya sama, klorofil A, B, alfa, beta karotin, dan xantofil. Reproduksi secara seksual ini memiliki pergiliran generasi sporofit dan gametofit. Distribusinya di air laut, familinya yaitu Siphonocladaceae, contohnya Fallonia. Berikut gambar dari Fallonia yang sering ditemui terapung di pantai karena terlepas dari substratnya. Ordo ke-12 yaitu Decycladales. Bentuk hidupnya merupakan kelompok alga purba yang sekarang ditemukan sudah berupa fosil. Kalau dari klasifikasinya, dia hanya satu famili yaitu Decycladaceae, contohnya Acetabularia. Berikut gambar dari Acetabularia. Tapi ini hanya ditemukan dalam bentuk fosil, dipelajari sendiri pada paleobotani. Jadi kita masuk ke kelas kedua dari Chlorophyta, yaitu Charophyceae. Charophyceae ini dikenal juga dengan stonewort, yang merupakan kelompok kecil tumbuhan yang hidrofit, yang unik dan tersebar di seluruh bumi. Karena adanya klorofil A dan B, cadangan makanan berupa pati, dan hidup di dalam badan perairan, maka dengan pertimbangan itu, sebagian ahli masukkan ke dalam kelompok Chlorophyta atau alga. Pertimbangan lain secara evolusi menunjukkan bahwa Charophyceae berasal dari alga hijau, akan tetapi melihat struktur reproduksi, morfologi, alat biak, dan adanya protonema, para ahli masukkan ke dalam satu divisi yaitu Charophyta dengan satu kelas yaitu Charophyceae dan satu ordo Charales. Tapi menurut Smith 1955 berdasarkan pertimbangan filogeni menempatkan kelas Charophyceae ini ke dalam divisi Chlorophyta. Dan ada satu ordo yaitu Charales, bentuknya bersifat bentik di perairan tawar yang dangkal dan bersih, berbentuk talus yang berupa silindris yang baris luas, nodus atau ternodus, memiliki rizoid dan pertemuan luas, serta tumbuh percabangan dan daun-daun kecil. Klorofil A dan B, karotin dan xantofil. Reproduksi seksual yaitu perkawinan gamet jantan atau seperti dengan globul dan betina nukul. Ya, contohnya ada dua jenis. Perbedaannya terletak pada posisi globul dan nukul. Contohnya nitella. Nitella itu nukulnya atau organ betina yang di atas, globul atau organ jantannya yang di bawah. Kara itu organ jantan di atas, organ betina yang di bawah. Baik, cukup sekian dari materi Chlorophyta saat ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.